Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Pagar Pendidikan. Pada video sebelumnya, saya telah mengunggah 10 soal pedagogik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal yang sudah saya unggah sebelumnya ya. Link videonya ada di channel atas ya, di pojok kanan atas. Tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas 10 soal yang sudah saya unggah pada sebelumnya. Nomor 1. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah titik ya. A, B, C, D, E bisa teman-teman baca di sini ya. Nah, kata kunci di sini ya untuk menjawab di sini paradigma dan keyakinan guru. Jadi cara pandang dan keyakinan guru dikaitkan dengan abad 21 ini, seperti apa pembelajarannya. Nah, pada abad 21 yang ditandai dengan kehadiran era media digital ya, sangat berpengaruh pada pengelolaan pembelajaran dan perubahan karakteristik peserta didik. Berbeda halnya pada abad sebelumnya ya, pada pembelajaran konvensional bisa dipahami sebagai pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah ya, jadi transfer of knowledge. Sedangkan peserta didik lebih banyak mendengar, mencatat, menghafal. Berbeda halnya dengan abad 21 ini ya, karena berbasis dari media digital, maka menuntut peserta didik lebih aktif. Nah, pada abad sebelum 21 ya, untuk informasi pembelajaran kita hanya mendapatkan di sekolah, jadi media cetak. Jadi di sini gurunya yang aktif ya, jadi teacher centered. Nah, pada abad 21 ini karena banyak media bisa diakses oleh peserta didik ya, jadi pola pembelajarannya maka akan berpusat pada peserta didik karena sumber belajarnya banyak sekali di lingkungan yang bisa dieksplor oleh siswa, banyak dan melimpah tentunya. Jadi sebab akibatnya, jadi sebabnya ya, jadi pada abad 21 ini karena berbasis dari teknologi maka menuntut peserta didik lebih aktif karena sumber informasi dapat diakses di mana. Jadi ini yang tepat adalah yang E ya, pembelajaran dimediasi teknologi, peserta didik aktif. Nah, dari hal ini maka akan memunculkan akibat yang berikutnya, yang tadi ini ya, yang peserta didik aktif, kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik dan sebagainya. Nah, jadi guru di sini sifatnya sebagai fasilitator dan mediator saja ya. Nomor 2. Nomor 2, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi apa? Ya, apa di sini ya? A, pedagogi, kepribadian, sosial, semua benar. Kalau yang menjawab E pasti salah ya, karena yang A sampai D ini adalah 4 kompetensi wajib yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ditanya padahal poin karakteristik peserta didik ini masuk aspek apa? Jelas di sini jawabannya adalah pedagogik. Di sini indikator yang pertama ya, tentang karakteristik peserta didik. Berikutnya 3, menunjukkan etos kerja tanggung jawab. Nah, ini tentang tupoksi dari pendidik tersebut, tentang etos kerja, tanggung jawab, percaya diri. Jadi ini masuk pada ranah kompetensi kepribadian, bukan masuk pada pedagogik lagi ya, karena pedagogik itu nanti kaitannya dengan membelajarkan siswa. Nah, ini adalah SDM-nya, gurunya. Next, berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Nah, ini kata kuncinya adalah komunikasi. Yang ditanya adalah merupakan kompetensi apa? Jelas sosial ya, tidak perlu dibahas. Next, yang kelima, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi apa? Pedagogik kepribadian. Jelas ini ya, yang A masuk dalam indikator kelima tentang TIK tersebut ya.
Nah, di sini ada ya, memanfaatkan TIK indikator ke-5. Next, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti dari pedagogik. Pada aspek apa yang ditanya? Jadi kaitannya dengan pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, jika yang sudah mempelajari video sebelumnya tentang indikator sudah saya jabarkan di sana ya, ini masuk kepada tahap indikator tentang teori belajar dan prinsip pembelajaran ya, bukan pada karakteristik, bukan juga dengan kurikulum. Nah, karena yang ditanya adalah tentang kaitannya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran untuk gaya mengajar seorang pendidik. Nah, penjelasannya seperti ini. Menguasai teori belajar, nah yang tadi kita bahas tadi ya, dan prinsip pembelajaran yang mendidik sebagai kompetensi inti pedagogik, dan silakan saudara dan sebagainya ini pada kegiatan PKB ya. A. Memahami berbagai teori tadi yang di atas sudah kita bahas. Kemudian yang B nya, nah ini benar. Jadi yang A ini tahap perencanaannya, jadi memahami teorinya dan prinsipnya. Yang B aplikasinya, menerapkan pendekatan dan sebagainya. Jelas. Jadi 7. Melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek PTK. Nah, ini indikator ke-10 ya dari pedagogik PTK. Pada aspek apa? Tentunya adalah tentang kaitannya dengan tindakan reflektif ya. Nah, bagi yang belum menguasai atau memahami indikator dari pedagogik ini akan susah. Jadi saran saya sering-sering perdalam 10 indikator karena soalnya berkaitan dengan itu nantinya tentang pedagogik ya. Nah, ini tadi yang ke-10 ya, kompetensi terakhir tadi pedagogik. Nah, kaitannya dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke. 8. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dan dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek. Kata kuncinya adalah tentang kegiatan pembelajaran. Apakah penguasaan tentang karakteristik? Bukan ya. Apakah penguasaan pada teori belajar? Bukan juga. Apakah tentang kaitannya dengan pengembangan kurikulum? Nah, ini kegiatan pembelajaran, bukan juga. Nah, ini kalau sudah di sini Pak, jadi sudah masuk pada tahap pelaksanaan, yaitu penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jadi D jelas ya. Oke, berikutnya 9. Berikut ini aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali. Hati-hati, di sini ada kata kecuali. Jadi teman-teman baca di sini jangan sampai terkecoh. Jawaban yang tepat adalah yang B, menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan ya. Kemudian nomor 10. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan. Yang ditanya adalah dapat mempengaruhi kebijakan. Coba teman-teman baca A sampai E, ini semuanya masuk dalam pemanfaatan evaluasi ya. Ya, jadi hampir benar semua di sini. Tapi yang ditanya adalah mempengaruhi kebijakan, kata kuncinya. Nah, kebijakan itu sendiri yang membuat siapa? Ya, tentunya adalah kementerian atau dinas yang terkait. Jadi kaitannya dengan itu. Jadi dalam pemanfaatan hasil yang dapat mengubah kebijakan itu siapa? Nah, tentunya adalah pemangku kepentingan. Jadi mengkomunikasikan hasil penilaian tadi yang sudah dinilaikan, dibuat dalam bentuk laporan, kemudian dilaporkan, maka hasil dari penilaian tadi akan dinilai, dievaluasi di tingkat atas pada pemangku kepentingan tersebut, sehingga untuk kedepannya dapat membuat kebijakan tindak lanjut dari penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh guru seluruh nasional. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi ini tadi yang kita bahas tentang pemanfaatan tadi semua masuk. Jadi kata kuncinya yang ditanya apa, maka jawabannya itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. 10 soal, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekiranya informasi ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman, berikan komentar sebagai wujud interaksi kita ya, untuk saling bersharing tentang seputar pendidikan. Dan saya mohon dukungan pada teman-teman untuk mensubscribe channel ini
untuk ke depan agar saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi terupdate seputar pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.